nanti siang tolong galikan kuburan ya. Itu anaknya Pak Ijo meninggal, katanya habis kecelakaan, ujar salah seorang warga pada Mbah Slamet yang merupakan tukang gali kubur. Mbah Slamet pun mengangguk dan segera dia mengambil canggul di dalam rumahnya dan bergegas menuju ke pesarean. Dia meninggalkan kopi yang kala itu belum habis di meja teras rumah gubuknya itu. Dan setibanya di pesarean, Pak Slamet sudah disambut beberapa orang dari pihak keluarga dan menunjukkan tanah yang hendak digalinya. Meskipun sudah sepuh, Mbah Slamet ini masih kuat menggali tanah makam itu, karena itu sudah bagian dari pekerjaannya dari dulu sampai sekarang. Dan usai selesai menggali, Mbah Slamet istirahat sambil menunggu para pengantar jenazah itu datang dan akan segera dimakamkan. Selang beberapa saat akhirnya keranda jenazah pun datang dibawa dengan mobil bak terbuka dengan para pengiringnya. Setelahnya iring-iringan pun membawanya ke liang lahat dan kala itu seperti biasa Mbah Slamet ini ikut turun dan menerima jenazah dari dalam liang kubur. Dibantu beberapa sohibul musibah dari keluarga korban, dengan cepat si korban dimiringkan dan talinya dilepas. Setelahnya semua naik dan mulai menutupi liang lahat itu dengan tanah kembali. Dan singkatnya, usai pemakaman selesai, para petakziah pun pada pulang dan tersisa beberapa sohibul musibah yang masih berdoa di situ. Setelahnya, Mbah Slamet dihampiri salah satu pihak keluarga korban dan diberikan sebuah amplop berisi uang sebagai bayaran atas jasanya itu. "Pak, ini buat si Mbah. Terima kasih banyak ya Mbah." "Iya Pak, sama-sama. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Silakan Mbah, hati-hati di jalan." Usai mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita, Mbah Slamet pun kembali pulang ke rumah. Saat itu Mbah Slamet pulang ke rumahnya dengan mengayuh sepeda ontelnya yang sudah tua dan usang karena sudah lama sekali. Di perjalanan pulangnya di jalan, Mbah Slamet berpapasan dengan para warga dan dia pun menyapanya dengan orang yang dikenalnya, dan warganya yang berpapasan dengannya itu seumuran dengan Mbah Slamet. Setelahnya mereka pun berlalu pergi. Mbah Slamet beranjak ke rumah sementara temannya itu pergi ke sawah. Memang warga tetangganya yang seumuran dengan Mbah Slamet itu meskipun sudah tua tapi mereka masih kuat bekerja. Padahal usia sepuh segitu harusnya di rumah saja, istirahat, menikmati masa tuanya. Setibanya di rumah, Mbah Slamet kehilangan kopinya yang tadi belum habis. Dan ternyata sudah dibawa masuk anak perempuannya, yaitu Nuni, dan sudah dicuci gelasnya. Mbah Slamet pun kembali masuk ke dalam rumah dan lanjut bersih-bersih badan dan meminta anaknya untuk kembali membuatkan kopi lagi. Segera Mbah Slamet berjalan menuju ke kamar mandi dan Nuni pergi ke dapur membuatkan kopi lagi untuk bapaknya. Memang Mbah Slamet ini hanya tinggal dengan Nuni dan juga Talita, cucunya. Namun Nuni ini sudah janda, pasalnya dia telah diceraikan oleh suaminya yang memilih berselingkuh dengan wanita lain. Sementara kala itu Talita masih kelas 2 SD dan dia sekolah tak jauh dari rumahnya. Alhamdulillahnya kok deket. Dan Mbah Slamet juga menyayangi Nuni dan Talita. Namun ya itu, ekonominya hanya biasa-biasa saja. Bahkan Nuni ini nyambi jualan cimol buatannya sendiri dan membuka warung jajan kecil-kecilan di depan rumah. Beberapa saat kemudian Mbah Slamet pun akhirnya selesai mandi dan dia kembali duduk di depan teras rumahnya. Saat itu juga Nuni datang ke depan teras rumah membawakan secangkir kopi dan gorengan pisang yang baru digoreng oleh Nuni. "Ini Pak kopinya, silakan diminum." "Suwun Nyoni." Setelahnya Nuni pun duduk di sampingnya Mbah Slamet dan mereka ngobrol-ngobrol bersama. "Dapat pisang dari mana Nik?" tanya Mbah Slamet. "Itu Pak, di belakang rumah tadi aku ngunduh, sudah pada matang." "Oh, tak kira beli sendiri. Beli pakai uang dari mana Pak?" Mbah Slamet yang mendengar ucapan anaknya pun terdiam dan menghela nafas. "Talita kemana nih?" "Main Pak sama temannya palingan." "Emangnya nggak berangkat sekolah dia?" "Berangkat Pak, tapi tadi dibubarkan." Sesaat kemudian saat mereka sedang mengobrol-ngobrol, tiba-tiba saja ada pembeli yang datang mau membeli dagangannya Nuni. Segera Nuni pun bangkit dan melayani pembelinya yang datang itu. Beberapa saat Talita pun baru pulang main dengan temannya. Akhirnya Mbah Slamet pun mainan dengan Talita. Sedangkan Nuni yang sudah melayani pembeli tadi pergi ke dapur untuk masak makan siang. Karena tadi belum sempat masak, ada yang beli terus.
Jadi Mbah Slamet dan Talita lah yang menjaga jualannya. Di lain waktu, saat Mbah Slamet dipanggil kembali untuk menggali kubur, ada seorang warga yang usianya sudah sepuh meninggal dunia kala itu. Dan Mbah Mat langsung menuju ke pesarean untuk menggali liang kuburnya. Singkat cerita, selesailah pekerjaan di hari itu. Dan sesampainya di rumah, Mbah Mat mau mandi, ternyata Nuni sedang masak. Aromanya semerbak membuat perut terasa lapar sekali. Segera Mbah Mat pun langsung mandi karena sudah gerah dan penuh keringat. Beberapa saat kemudian Mbah Mat pun akhirnya selesai juga mandi. Kala itu Talita sedang nonton TV sambil mainan. Dan setelah bersih-bersih sore itu Mbah Slamet, Nuni dan Talita makan bersama dengan lauk seadanya di depan TV lawasnya itu, TV tabung. "Ayo makan Duk," ucap Mbah Mat pada Talita. "Iya Mbah." Saat mereka sedang menikmati makanannya sambil nonton TV, tiba-tiba saja saat itu Talita ini minta dibelikan sepeda baru. Soalnya teman-temannya udah pada punya. Nuni pun hanya bisa berkata, "Nanti ya nak, kalau mama sudah punya uang lebih." Dan untungnya Talita manut saja saat itu. "Kamu yang sabar ya nak, nanti kalau mama sudah punya uang lebih, mama pasti belikan sepeda baru." "Iya mak." Dia sudah diajarkan menerima dan sabar sejak kecil. Namun, tentu saja sebenarnya Mbah Slamet dan Nuni tak tega melihat Talita yang tidak bisa seperti anak lainnya yang selalu minta apa saja diturutin. Talita kemudian berujar lagi. Dia berlari ke kamar dan mengambil sepatu serta tasnya. Dan dengan polosnya sambil tersenyum, Talita bilang kalau sepatunya sudah bolong. Tasnya juga sudah robek, satu selempangnya gitu putus. Karena memang sebelumnya sudah dijahit, jahit tambalan juga. "Ini mak, lihat, tas aku udah putus, satu selempangnya sama sepatunya bolong mak." Nuni pun akhirnya menitikkan air matanya dan memeluk anaknya sambil berucap, "Sabar ya nak, mama akan carikan uang dulu biar kamu bisa beli tas dan sepatu baru." "Iya mak, gak apa-apa kok, aku cuma mau minta tolong aja mak, jahitin tas aku lagi ya mak." "Nggak perlu diganti kok mak, Talita suka yang ini." Mendengar itu, Nuni tambah sedihlah dia. Namun Talita setelahnya melanjutkan makannya. Sementara Nuni yang sedih, dia jadi enggak nafsu untuk makan lagi. Tapi dia tetap menghabiskan makanannya karena takut mubazir. Dan makanan itu adalah hal yang mewah di keluarga Mbah Slamet. Singkatnya, usai makan malam selesai dan Talita lagi sibuk nonton TV kartun Upin dan Ipin, Mbah Slamet memanggil Nuni untuk menuju ke kamarnya. "Nih, sini nak." "Ada apa pak?" tanya Nuni yang menghampiri ke kamarnya Mbah Mat. Setelahnya Mbah Slamet mengeluarkan kotak kayu usang dari dalam lemarinya dan dia juga memberikan uang untuk Nuni. Mungkin tidak seberapa, tapi menurutnya itu cukup buat beli tas sama sepatu baru. "Ini nak, uangnya ambil buat belikan Talita tas dan sepatu ya." "Gak usah pak, nanti aku bisa kumpulin uang sendiri pak buat beli tas sama sepatunya Talita. Aku gak mau merepotkan bapak." "Bapak ndak repot nak, sudah ambil saja." "Terima kasih banyak ya pak." "Ya sama-sama Dok." Sekarang buka kotak itu. Dan saat Nuni buka kotak kayu itu, ternyata isinya ada kalung emas. Membuat Nuni heran, apa itu maksudnya? "Kalung emas pak ini? Ini punya siapa pak? Terus apa maksudnya?" Mbah Slamet lantas berucap, "Itu adalah kalung ibunya Nuni dulu." Dan Mbah Slamet menyuruh Nuni untuk menjualnya saja untuk bisa beli sepeda buat Talita. "Itu kalung ibumu dulu nak, kalung itu kamu jual saja biar bisa buat beli sepeda." Nuni sempat menolak karena itu adalah kalung pernikahan ayah dan ibunya. Tapi Mbah Slamet tetap maksa dan berkata jika istrinya masih hidup, dia juga pasti akan setuju menjual kalung itu demi cucunya bahagia. "Sudah, wes, kamu ambil saja dan jual." Nuni pun kemudian menangis dan memeluk ayahnya itu dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya malam itu Nuni dan Talita sudah tidur. Mbah Slamet dudukan di depan rumah sambil menyeruput kopinya. Rintik-rintik hujan mulai turun, semakin membuat Mbah Slamet menghayati suasana malam itu dengan jaket tebal yang dikenakannya. Mbah Slamet memikirkan bagaimana caranya dia bisa dapetin uang lebih agar bisa membuat anak dan cucunya bahagia. Karena pasalnya gali kubur kan tidak setiap hari, hanya di waktu ada orang meninggal saja.
Akhirnya karena sudah capek, Mbah Slamet mutusin lanjut tidur saja. Suatu hari, tepatnya saat di pagi hari saat Mbah Slamet sedang berada di pemakaman dan bersih-bersih di sana, Mbah Slamet melihat ada seorang pria yang mondar-mandir mencurigakan. Akhirnya Mbah Slamet pun menghampirinya dan Mbah Slamet bertanya padanya, dan dengan suara lirih, pria itu yang bernama Adi sebut saja bertanya balik. "Maaf, Mas nyari siapa?" tanya Bahmet. "Maaf Mbah, apa Mbah tahu siapa penggali kubur di sini?" "Oh, kebetulan saya sendiri Mas." "Wah, kebetulan banget Mbah. Emangnya ada apa Mas? Mau minta digaliin tanah buat pemakaman?" "Bukan Mbah, ayo ikut saya saja dulu Mbah." "Iya ya Mas." Setelahnya Adi mengajak Mbah Slamet untuk pergi ke warung mie ayam yang ada di dekat situ. Katanya dia mau ngomong sesuatu, dan akhirnya Adi memesan mie ayam, tapi mereka makannya lesehan di bawah pohon, rada jauh dari warungnya gitu. Sembari menunggu pesanannya datang, Adi mulai menceritakan maksudnya, namun dengan suara lirih, seakan tak ingin terdengar siapapun. "Gini Mbah, saya ada perlu dengan si Mbah dan mau menawarkan sesuatu." "Soal apa Mas? Bisakah diperjelas?" "Tapi saya mohon jangan bilang kepada siapapun ya Mbah. Dan jikalau si Mbah tidak mau juga tidak apa-apa, asal jangan disebarkan." Mbah Slamet pun mengangguk paham dan berjanji akan menyimpan rahasianya. Namun saat Adi hendak membicarakan tujuannya, tiba-tiba saja pesanannya mereka pun datang dibawakan oleh pelayan. Setelah pelayan itu pergi, mereka pun sambil ngobrol-ngobrol dan makan mie ayam yang sudah dihidangkan di depannya. "Saya ingin mengajak Mbah, kalau misal ada orang meninggal dan dikuburkan, apakah Mbah bisa diam-diam mengambil tali kain pocong di bagian kaki jenazah? Nanti akan saya bayar mahal Mbah, kalau si Mbah mau." Mendengar itu Mbah Slamet kaget dan berucap, Loh, emangnya mau buat apa tali itu?" "Adalah Mbah pokoknya." "Gimana Mbah? Mau apa tidak kerjasama dengan saya? Saya hargain per talinya 3,5 juta Mbah," tawar Adi merayu Mbah Slamet. Mbah Slamet merenung sejenak. Itu kesempatan besar baginya. Dan seusai memikirkan segala resiko dan konsekuensinya, Mbah Slamet pun akhirnya menyetujui kerjasama Adi. "Iya Mas, saya setuju," jawab Bahmet. Adi ini ternyata sudah kerjasama dengan dukun-dukun yang memang membeli tali-tali pocong dari Adi sebagai media ritual yang dijalaninya, dan dia akan menjualnya dengan harga mahal lagi. Usai sepakat, Mbah Slamet pun memberikan nomor handphone di ponsel jadulnya. "Ini nomor HP saya Mas." "Iya Mbah, nanti saya telepon, dan nanti kalau Mbah sudah dapat jangan lupa kabari saya Mbah." "Siap Mas." Dan hanya bisa dihubungi melalui telepon biasa. Adi pun menerimanya. Saat itu mereka menghabiskan terlebih dahulu mie ayamnya. Setelahnya Adi pun pergi meninggalkan Mbah Slamet. Beberapa saat kemudian Bahmet sampai juga di rumah dan langsung bersih-bersih. Saat itu tepat waktu siang. Akhirnya Bahmet memilih untuk tidur saja karena capek sekali. Dan saat itu Nuni sedang masak. Namun Bahmet tidak makan siang karena dia sudah kenyang makan mie ayam. Saat itu Bahmet tidak menyebutkan kalau dirinya itu habis makan mie, karena nanti pasti ditanya panjang. Akhirnya Bahmet bilang kalau dia habis makan di warung tadi. Akhirnya saat itu Mbah Slamet pun beranjak ke kamar dan merebahkan tubuhnya. Singkatnya, tanpa memberitahu soal itu semua pada Nuni, Mbah Slamet pun mulai melakukan aksinya. Saat itu ada yang meninggal dunia. Dia adalah seorang gadis. Dan saat pemakaman penurunan jenazah, kebetulan orang yang ada di atas pemakaman pada menoleh ke jalanan saat terdengar klakson truk yang hampir saja menabrak motor yang ugal-ugalan. Di saat itulah Mbah Slamet buru-buru menyimpan tali pocong ke saku celananya, dan tak ada satu orang pun yang menyadarinya. Singkatnya, usai pemakaman selesai, Mbah Slamet langsung mengabarkan Adi, dan Adi pun mengajak ketemu di suatu tempat. Mbah Slamet langsung telepon Adi mengabari kalau dirinya sudah mendapatkan tali kafan itu. Beberapa saat kemudian, Adi pun datang menghampiri Mbah Met yang ada di warung mie ayam itu. "Gimana Mbah? Mana talinya?" Akhirnya Adi pun bertemu dengan Mbah Slamet, dan Mbah Slamet saat itu bilang, "Ini adalah tali jenazah seorang gadis perawan." Adi malah memberikan uang 5 juta saat itu. Untung tali mayat gadis perawan.
Adi akhirnya mau buka suara kalau tali itu rencananya mau dibuat media pesugihan saja. Usai serah terima, Mbah Slamet pun kembali pulang dan memberikan sebagian uang itu kepada Nuni dan Talita agar bisa makan makanan yang enak. Beberapa saat kemudian Mbah Ahmad pun akhirnya sampai juga di rumah dan dia segera memberikan sebagian uang untuk Nuni. "Nih, ini buat kamu. Silahkan beli makanan yang enak. Nanti malam ya, biar bisa makan enak." "Dapat uang dari mana, Pak?" "Bapak lagi ada rezeki nih. Tadi dapat banyak dari orang yang nyewa jasa Bapak." "Oh gitu, ya udah Pak. Nanti aku belikan lamongan ya Pak. Sama sate, mau nggak Pak?" Iya. "Ya Nes, terserah kamu saja nih." Malam harinya, Nuni pun pergi ke desa seberang untuk membeli ayam goreng dan sate. Sementara Mbah Ahmad saat itu biasa santai di depan teras sambil menunggu Nuni pulang beli lauk. Saat Mbah Ahmad sedang duduk, dia memandang langit dan dia merasa bahagia karena akhirnya dia memiliki banyak uang padahal dalam waktu 1 hari. Dan dia membayangkan bagaimana jika nanti dia mendapatkan banyak tali kafan yang diambilnya, pasti dia bisa membeli apa saja yang dia mau dan bisa membahagiakan anak dan cucunya. Namun sesaat kemudian dirinya dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di hadapannya. Dan bersamaan dengan itu hembusan angin kencang lewat, membuat Mbah Ahmad merinding. Dan sesaat kemudian Mbah Ahmad dikejutkan dengan suara geraman yang terdengar jelas sekali di telinga. Sontak Mbah Ahmad langsung mencari sumber suara dengan mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Akan tetapi dia tak dapat suara itu yang didengarnya itu. Tak tahu di mana sumbernya. Beberapa saat kemudian akhirnya Nuni dan Talita pulang ke rumah dan mereka pun langsung makan malam bersama. Sementara Mbah Ahmad mencoba melupakan suara yang didengarnya tadi. Terlihat Talita dan Nuni senang sekali karena mereka bisa makan enak. Selama ini mereka ingin makan enak tidak bisa karena ekonominya ya sangat pas-pasan. Buat beli beras aja udah alhamdulillah gitu. Melihat itu Mbah Slamet pun ikut senang sekali karena bisa membuat anak dan cucunya bahagia dengan makan enak. Setelah selesai makan malam, Nuni dan Talita masih nonton TV, tapi Mbah Ahmad kembali lagi ke depan teras rumah untuk santai sambil ngopi dan menghisap rokoknya. Saat itu dari kejauhan Mbah Ahmad melihat ada bayangan putih lagi yang ada di pohon depan rumahnya. Dan saat dilihat dengan seksama, Mbah Ahmad terkejut karena perlahan-lahan pohon itu berubah wujud menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya melotot tajam menatap ke arahnya Mbah Ahmad. Sontak dia pun terperanjat. Tubuh Mbah Ahmad merinding dan gemetaran melihat sosok itu, hingga akhirnya dia pun memilih masuk ke dalam rumah karena takut. Dan tidak lupa menutup pintunya dengan rapat. Takut sosok itu masuk, tapi namanya hantu dikunci rapat pun ya akan tetap bisa masuk. Saat masuk ke dalam rumah, Nuni yang melihat bapaknya seperti ketakutan, dia pun menanyainya. Mbah Ahmad pun masuk ke dalam kamarnya dan dia berharap untuk cepat tidur. Setelah terlelap dalam tidurnya, namun dia bermimpi buruk. Saat itu Mbah Ahmad bermimpi berada di kuburan yang sangat gelap. Dia kebingungan. Di situ hembusan angin datang kencang sekali seperti puting beliung. Akan tetapi setelahnya angin itu pun menghilang dan tiba-tiba saja Mbah Ahmad melihat ada asap putih tebal yang datang. Dia pun gemetaran dan merinding. Saat bersamaan dengan asap yang datang itu, Mbah Ahmad mendengar ada suara yang mengerikan. "Peleke taliku, kembalikan." Mbah Ahmad langsung mengedarkan pandangannya, namun dia tidak melihat wujud itu hingga akhirnya beberapa saat kemudian Mbah Ahmad dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba saja berada di hadapannya dengan wajah hitam legam penuh darah dan kedua matanya yang melotot, mulutnya menganga. Sosok itu pun mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. "Kembalikan, pergi, jangan ganggu saya, kembalikan tali saya." Hingga akhirnya Mbah Ahmad yang ketakutan pun dia berjalan mundur mencoba kabur dari sosok itu, tapi sosok itu terus mendekati mengejarnya. Mbah Ahmad pun jatuh tersungkur, tersandung gundukan tanah makam. Dan saat bersamaan itu, Mbah Ahmad langsung terperanjat bangun dari tidurnya. "Ah!" teriaknya saat bangun tidur. Mbah Ahmad langsung berdegup kencang jantungnya, keringat membasahi tubuh, dan nafas yang terasa tidak beraturan sekali. Sedangkan Nuni dan Talita yang saat itu belum tidur mendengar teriakan Mbah Ahmad langsung menghampiri ke dalam kamar.
Karena Mbah Mat saat itu juga baru sebentar tidurnya, jadi Nuni dan Talita masih nonton TV. "Pak, Bapak kenapa? Ada apa?" "Nggak apa-apa nih, beneran Pak." "Iya, cuman mimpi buruk. Bapak mau ambil air putih dulu." "Ya sudah kalau gitu Pak, lain kali Mbok Yo doa dulu Pak kalau mau tidur." "Iya nih." Segera saat itu Mbah Mat pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambil air putih. Di dapur, Mbah Mat mendengar ada suara yang mengetuk pintu belakang rumahnya. Tok tok tok. "Siapa ya yang ngetuk pintu malam-malam begini?" gumamnya. Karena penasaran setelah minum air putih, Mbah Mat pun mencoba untuk membukakan pintunya. Krek, suara pintu dibuka. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Mbah Mat karena dia mendapati sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya. Sontak, tubuh Mbah Mat langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan, apalagi dirinya kala itu sangat lemah sekali karena setelah mimpi buruk. Hingga akhirnya Mbah Mat yang tidak kuat melihat sosok itu pun akhirnya ambruk pingsan. Nuni yang mendengar ada sesuatu yang jatuh di belakang, dia pun langsung menuju ke belakang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat dirinya ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat bapaknya itu sudah terkapar di lantai. Nuni pun langsung berteriak memanggil para warga untuk meminta tolong karena dirinya tidak kuat untuk menggotongnya. "Tolong, tolong!" Beberapa saat kemudian akhirnya para warga tetangganya pun datang ke rumah. "Ada apa Mbak Nuni?" "Tolong bapak saya. Bapak dia ia pingsan di belakang bapak saya." Saat itu mereka pun langsung bergegas ke belakang untuk membantu menolongnya. Kala itu bapak-bapak menyarankan untuk langsung dibawa ke puskesmas terdekat saja karena takutnya Mbah Slamet kenapa-napa. Akhirnya saat itu juga Mbah Mat pun langsung dibawa ke puskesmas. Untungnya saat itu Nuni ada uang yang sudah diberikan oleh Mbah Mat tadi sore. Segera Mbah Mat dibawa dengan menggunakan becak milik tetangganya karena letak puskesmas tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian akhirnya sampailah. Setelah diperiksa, Pak Mantri mengatakan kalau Mbah Mat tidak mengalami sakit apa-apa, dia hanya kelelahan saja. Setelahnya saat itu Mbah Mat yang sudah siuman pun langsung pulang ke rumah bareng-bareng. Beberapa saat kemudian sesampainya di rumah, Mbah Mat langsung tidur karena sudah lelah dan lemas sekali. Di hari-hari berikutnya, Mbah Slamet melakukan hal yang sama ketika ada orang meninggal dan semua orang tidak sadar kalau selama ini Mbah Slamet mencuri tali saat pemakaman. Mbah Slamet pun mendapat uang banyak dari berbagai macam harga yang ditentukan Adi. Dengan itu, Mbah Slamet bisa menyenangkan anak dan cucunya. Semenjak Mbah Slamet lakukan itu di desanya, semakin gencar dengan pocong-pocong yang tidak hanya satu, melainkan banyak yang gentayangan. Dan sosok itu meneror para warga sekitar juga, namun seringnya meneror Mbah Slamet. Meski takut, Mbah Slamet mencoba tidak memperdulikannya. Sementara warga desa juga mendapat berbagai macam teror. Ada juga yang pulang kerja saat malam hari diteror, dan juga yang lainnya. Ada juga yang sedang keluar malam, mereka semua ditampakin pocong-pocong yang meminta talinya dikembalikan. Suatu malam itu banyak bapak-bapak yang sedang kumpul meronda untuk menjaga keamanan di wilayah mereka tinggal. Mereka awalnya tenang-tenang saja dan asik saja. Ada yang sambil main catur dan yang lainnya. Namun tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang, membuat suasana malam itu semakin mencekam sekali. "Kok dingin banget ya, bapak-bapak?" "Iya bener, ini untung saya membawa sarung." Saat itu mereka tiba-tiba saja mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Akhirnya mereka pun mencoba untuk tidak menghiraukan dan melanjutkan main catur bersama. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan suara geraman yang terdengar, serak dan besar sekali. Sontak mereka pun langsung mengedarkan pandangan, mencari keberadaan suara itu. Namun mereka tidak menemukan apa-apa, membuat mereka tambah merinding sekali. Tapi untuk mengusir rasa takutnya, mereka ngobrol bercanda dan minum kopi. Tak terasa, malam sudah semakin larut. Bapak-bapak pun bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing, karena sudah ngantuk juga. Saat itu mereka berpencar jalannya ke rumah masing-masing. Saat itu Pak Ali yang jalan kaki sendirian pulang ke rumah, melewati jalan yang sepi dan gelap. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas dan bersamaan dengan hembusan angin kencang. Pak Ali pun merinding dan dia mempercepat jalan kakinya.
Namun dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara langkah kaki di belakang tubuhnya, seperti mengikutinya. Srek, srek, srek. Sontak Pak Ali pun menoleh ke belakang karena dia penasaran. Dan saat Pak Ali menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala, dengan mulut menganga, dan tubuhnya bau busuk sekali. Sontak Pak Ali pun kaku tubuhnya, tidak bisa digerakkan karena melihat sosok pocong yang tinggi besar itu. Namun Pak Ali masih bisa teriak kencang melihat sosok itu. "Ah!" Karena Pak Ali tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan. Sosok pocong tinggi besar itu pun langsung meniupkan sesuatu ke tubuh Pak Ali yang sudah terkapar di jalan. Keesokan paginya, ada beberapa warga yang lewat jalan itu. Mereka terkejut karena melihat ada tubuh Pak Ali yang tergeletak di jalan. Itu kan... Tolong! Setelahnya para warga pun datang dan menggotong tubuh Pak Ali menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya langsung terkejut dengan kedatangan Pak Ali yang sudah terkapar. Dan sesampainya di rumah, saat dicek kondisi tubuh Pak Ali, ternyata dirinya mendapatkan luka yang melepuh di separuh wajahnya. Melihat itu, istrinya nangis kejer, tidak menyangka dirinya bakal mengalami hal yang tragis. Saat itu, malam berikutnya, ada salah satu warga yang hendak ke warung untuk membeli sesuatu. Dan saat di jalan, tiba-tiba saja dirinya itu mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bersamaan dengan itu, dia merasakan ada angin dingin yang datang menghampiri dan membuatnya merinding. Akan tetapi setelahnya saat pulang dari warung, saat itu dia tiba-tiba saja yang sedang jalan kaki mendengar ada suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Dia pun terdiam sejenak. Saat dirinya diam, suara itu pun menghilang, hingga akhirnya ibu itu menoleh ke belakang. Dan saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di belakangnya. Sontak ibu itu langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali tubuhnya, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di jalan. Sampailah puncak dari beberapa teror yang akhirnya membuat warga resah dan memutuskan untuk meminta bantuan, memanggil seseorang yang tahu akan kejadian-kejadian gaib seperti itu. Sebut saja Ustadz Anto. Beliau didatangkan dari desa lain dan mereka bermusyawarah dengan beberapa warga desa. Sementara Mbah Slamet nggak tahu ada hal itu. Para warga mengundang orang pintar tersebut. Dan benar saja Ustadz Anto merasakan suasana energi negatif di desa tersebut. Pak Anto kemudian membacakan doa-doa dan berkata kepada para warga untuk jangan takut jika nanti ada sosok yang gentayangan muncul lagi. Benar saja muncullah beberapa pocong di sekitar mereka. Pak Anto maju ke depan dan dengan lantang menyuruh pocong-pocong itu untuk menunjukkan siapa pelakunya yang telah mencuri tali mereka. Akhirnya pocong-pocong itu seakan paham dengan maksud Ustadz Anto dan mereka pun berpindah-pindah tempat seperti loncat-loncat gitu atau menuju ke suatu tempat. Pak Anto mengajak beberapa warga untuk mengikuti pocong itu meskipun mereka pada takut. Sementara itu, di sisi lain, Mbah Slamet yang berada di dalam rumah malam itu tiba-tiba dia mendapatkan teror pocong yang muncul di dalam rumahnya dan membuat Mbah Slamet ketakutan sendiri. Pasalnya baru malam ini Mbah Slamet dikeroyok beberapa pocong sekaligus karena biasanya cuma satu. Mbah Slamet pun meringkuk di pojokan lemari kamarnya sambil ketakutan. Dan selang beberapa saat di luaran rumah para warga sudah menunggu di depan rumah. Karena memang sebelumnya para warga dikejutkan dengan pocong-pocong yang jumlahnya tidak hanya satu, melainkan banyak mengitari rumah Mbah Slamet. Dan fix, menurut penuturan Ustadz Anto, Mbah Slametlah kemungkinan pelakunya. Usai Ustadz Anto membaca doa untuk menyuruh pocong-pocong itu pergi dulu, dan setelahnya mereka menyuruh Mbah Slamet untuk keluar rumah. Akhirnya Mbah Slamet pun keluar dan dia langsung diinterogasi oleh Pak Anto untuk mengakui perbuatannya. Awalnya Mbah Slamet membantah dan tidak mengakui, hingga Pak Anto ini berucap bahwa sosok-sosok itu marah dan kemungkinan bisa membahayakan. Bukan hanya Mbah Slamet saja, melainkan Nuni dan Talita bisa menjadi korbannya. Mbah Slamet pun terkejut dan tak ingin hal itu pun terjadi. Mbah Slamet akhirnya mengakui semua kesalahannya. Bahkan anaknya sendiri juga terkejut mengetahui fakta tersebut. Mbah Slamet kemudian bersedia untuk menerima hukuman. Bahkan dirinya diminta untuk
membeberkan siapa orang yang bekerja sama dengannya. Akhirnya Mbah Slamet juga menjebak Adi, dan Adi pun tertangkap di lain waktu oleh para warga. Dan akhirnya Mbah Slamet mendapatkan sanksi sosial dari warga sekitar. Dan akhirnya entah kemana pindahnya Mbah Slamet, Nuni, dan cucunya. Kasian ya untuk Nuni dan cucunya. Dia juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Ya begitulah sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya. Jangan tergiur dengan tawaran seseorang yang menjerumus ke hal-hal yang sesat. Jangan nekatlah kalau sudah tahu resikonya. Lebih baik hindari, cari yang aman-aman aja. Paling enak itu menjalani takdir walaupun takdir gak enak. Terima ing pandum, wes gitu sajalah. Sing sugih ya butuhane akeh, sing melarat ya butuhane semono-semono. Walaupun susah untuk mencukupinya, tapi tetap cukup kan urip nganti saiki. Wes dijalani bae apa none. Demikianlah sebuah kisah. Tony FS pamit. Wassalamualaikum.